Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk teman dan keyakinan kita masing-masing. Ada yang bantu memimpin doa? Ketuanya, silakan. Mari teman-teman memulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa. Baik, terima kasih kepada Naura ya. Oke, sebelum kita memulai, kita presensi dulu ya teman-teman. Ini kelas 1. Kalau nanti yang hadir, langsung angkat tangan ya. Hadir gitu. Oke, siap. Oke, baik. Mutiara, Salsabila Miska, Talita. Oke, jadi ini kebanyakan ada yang izin OSIS ya. Selamat untuk yang sakit, semoga lekas sembuh ya teman-teman. Cara menemukan informasi suatu teks infografis. Jadi kemarin kita belajar tentang ini. Ya. Masih ingat apa itu paragraf wacana? Jadi wacana adalah bagian dari wacana yang lebih besar yang mengungkapkan suatu pikiran atau sebuah gagasan yang lengkap. Jadi sebuah paragraf yang mengungkapkan satu pikiran tapi isinya dengan gagasan yang lengkap. Apakah kalian bisa memahami di mana wacana ini adalah satuan bahasa? Bahasa ini menjadi lengkap dan utuh. Jadi kalau kalian membaca sebuah informasi atau kalimat yang runtut, itu kalian akan menemukan suatu makna. Pasti kalian akan paham maksudnya. Betul atau betul? Oke, dan wacana ini bisa berupa tulisan, percakapan, atau bentuk komunikasi. Perbedaan antara wacana dari KBBI dan wacana dalam bahasa gaul, apa kalau dari KBBI kemarin? Kesatuan yang utuh membentuk makna. Ya, kesatuan yang utuh membentuk makna. Kalau yang dari bahasa gaulnya? Makna yang tidak jelas atau janji yang tidak ditepati. Ya, biasanya kalian suka janjian buat mau foto ternyata cuma membentuk suatu makna. Maknanya itu sistematis, bisa dinalar sama kita dan secara jelas. Nggak mungkin secara tidak jelas dimana nanti kita nggak bisa memahami maknanya. Contohnya, wacana pembangunan infrastruktur di daerah itu sudah dibahas dalam rapat. Apakah kalian masih mengingat tips yang aku kasih waktu itu? Ada berapa kemarin? 4. Apa saja? Membaca suatu teks secara keseluruhan, terjawab pertanyaan yang digunakan, pahami informasi yang harus diperoleh dari wacana tersebut untuk menjawab pertanyaan. Jadi sebelum membaca suatu teks secara keseluruhan, kalian harus membaca pertanyaannya atau pernyataannya. Berjawab teks sambil menandai kalimat-kalimat sesuai yang dipertanyakan, atau bila informasi dirasa penting ditandai. Jadi yang kedua, kalian harus membaca teksnya. Biasanya paragraf wacananya, kalian harus memahami, lalu kalian menandai. Bisa kalian coret-coret, bisa kalian pakai stabilo. Tidak. Menghubungkan suatu isi kalimat dengan informasi lain dalam teks untuk menyimpulkan gagasan. Jadi kalian harus menghubungkan suatu isi kalimat dengan informasi lain dari teks untuk menyimpulkan gagasannya. Nggak mungkin kan kalau kalian hanya membaca sedikit paragraf aja, kalian langsung bisa menyimpulkan gagasannya. Dan malas membaca dan memahami isi suatu teks. Otomatis membidik untuk mencari tahu lebih banyak informasi mengenai penyebab dan cara mengatasinya. Rasa ingin tahunya makin bertambah tatkala salah satu guru kimianya menjelaskan lebih rinci mengenai penyebab perubahan iklim akibat fenomena pemanasan global yang meningkat yang saya bacakan tadi agar kalian bisa
bisa membayangkan tadi bisa dijadikan sebuah infografik. Lalu isinya apa aja? Pemanasan global, Gas rumah kaca. kerusakan lapisan ozon, Ya, efek gas rumah. nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Karena ini tugas kalian untuk oh ada kok soalnya positifnya silakan masukkan jawaban siap ya siap kalau mengumpulkan kalian jangan jauh-jauh dari pertanyaan nomor 1 ya, nanti sudah beda pertanyaan lagi. Kiri Enggak, itu benernya banyak. yang fokus ya teman-teman. Kawin bisa. Bisa kebaca. Jangan di enter, ampun. Tidak apa-apa. Nah, kalian jawab jawabannya. Dan di sini memang ada yang terbuka. Mari kita revisi sama-sama. Logis. Apakah kalian terima tugas yang diberikan? Selanjutnya dari teman kita yang kita Baik teman-teman sekalian, tadi kita belajar tentang apa aja? Infografi. Yang benar infografik apa infografis? Infografik itu dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam umumnya bahasa Inggris infografis. Jadi ada yang mengikuti bahasa Indonesia ke Inggris ke Indonesia dengan infografis. Tapi karena kita pembelajaran bahasa Indonesia, penyebutannya adalah infografik. Apakah kalian dapat paham? Baik, tadi belajar tentang wacana juga ya? Lalu paragraf wacana. Lalu apa lagi? Ide pokok, pernyataan-pernyataan, dan lain sebagainya. Apakah tadi gamenya seru? Seru doang atau seru banget? Semoga itu bisa menambah ilmu kalian. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Nanti bisa menghubungi saya kalau misalnya kalian ingin bertanya. Apakah dapat dimengerti? Oke, kalau begitu, bisa belum ada pertanyaan lagi, kita tutup. Mau ada yang video lagi? Naura, silakan. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Terima kasih pada Naura dan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas kerjasamanya. Maaf bila saya ada salah atau membosankan atau ada yang kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kalian udah keren banget. Semoga kalian bisa jadi masa depan yang sukses. Semangat ya buat kalian semua. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.